Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Salsa Amanda dengan NIM 201404034 dari kelas 4 Taris Matematika B BP20. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mana video ini untuk memenuhi tugas-tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada 6 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman simak pada penjelasan setelah ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yang mana dalam matkul evaluasi pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang validitas tes dan reliabilitas tes. Yang kedua, indeks kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Yang keempat, pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Yang kelima, menskor dan menilai. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu validitas tes dan reliabilitas tes. Yang A, pengertian validitas tes. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dan kesahihan suatu tes. Validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, konsep validitas tes dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu validitas isi atau content validity. Dalam validitas isi, tes dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Validitas isi mendasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Yang kedua, itu validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes ini mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada validitas empiris. Validitas empiris atau validitas kriteria adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Lalu yang B ada teknik-teknik validitas tes. Yang pertama ada validitas muka atau face validity. Validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah dipenuhi. Lalu yang kedua ada validitas isi atau content validity. Validitas isi merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Sejauh mana hasil belajar peserta didik, isinya sudah dapat mewakili secara menyeluruh terhadap materi yang seharusnya diujikan. Lalu yang ketiga ada validitas empiris atau empirical validity. Validitas empiris adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Lalu yang keempat ada validitas konstruksi atau construct validity. Validitas konstruksi merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaan. Suatu tes memiliki validitas konstruksi jika tes hasil belajar tersebut ditinjau dari segi susunannya telah dapat secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Maksudnya bahwa seorang peserta didik dapat dirinci dalam beberapa ranah tertentu. Lalu yang kelima ada validitas faktor atau factorial validity.
Validitas faktor adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Nah, fungsi dari validitas faktor ini adalah untuk mengetahui kevalidan dari pokok-pokok pembahasan atau materi. Lalu yang C itu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu evaluasi, menyimpang dari keadaan yang sebenarnya untuk suatu penggunaan yang dimaksudkan. Beberapa di antaranya adalah berasal dari dalam evaluasi itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain, yang pertama yaitu petunjuk yang tidak jelas. Yang kedua, pembendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar. Yang ketiga, penyusunan soal yang kurang baik. Yang keempat, kekaburan. Yang kelima, derajat kesukaran soal yang tidak cocok. Yang keenam, materi tes tidak representatif. Yang ketujuh, pengukuran soal yang kurang tepat. Dan yang kedelapan, pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, yang D, mengukur validitas suatu tes. Yang pertama ada teknik korelasi produk momen. Yang mana yang A-nya ada korelasi produk momen dengan menggunakan simpangan. Yang mana dengan rumus Rx Y sama dengan sigma X dikali Y per akar dari dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung dikali dengan dalam kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Mana ini menggunakan simpangan. Yang mana keterangannya dapat teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan ini. Nah, untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi ini dikategorikan pada kriteria sebagai berikut. Yang mana teman-teman juga dapat melihatnya. Lalu, di sini ada contoh persiapan mencari validitas tes ini dengan menggunakan simpangan. Yang mana di sini sudah ada tabel-tabelnya beserta nilai X dan Y-nya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan nilai akhir sebanyak 0,748. Lalu yang B ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang mana rumusnya yaitu Rxy sama dengan N dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung dikali dengan sigma Y tutup kurung per akar dari dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung dikali dengan dalam kurung N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung. Yang mana ini menggunakan angka kasar. Nah, contoh persiapan mencari validitas tes dengan angka kasar ini dapat teman-teman lihat pada layar yang saya bagikan ini. Yang mana hasil akhirnya yaitu 0,745. Nah, dari kedua hitungan di atas, maka terdapat perbedaan 0,03 lebih besar pada simpangan karena adanya pembulatan. Lalu selanjutnya, yaitu E, pengertian reliabilitas tes. Sekarang kita masuk pada reliabilitas tes. Nah, reliabilitas tes ini berasal dari kata reliable, yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Nah, menurut Sumadi Suryabrata 2004, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan tetap, tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik reliabilitas tes. Yang pertama ada reliabilitas tes ulang. Yang mana teknik reliabilitas tes ulang ini adalah derajat di mana skor tetap konsisten sepanjang masa. Ia menunjukkan sebaran skor yang terdiri dari beberapa kegiatan ujian sebagai hasil dari kesalahan pengukuran. Reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20 atau KR20 dan formula 21 atau KR21. Yang mana rumus-rumusnya dapat teman lihat pada layar telah saya bagikan ini. Selanjutnya yang kedua ada reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes. Nah, karena prosedur reliabilitas belah dua hanya memerlukan satu kali ujian,
maka sumber kesalahan pengukuran dapat dikurangi, seperti perbedaan situasi dan kondisi ujian yang dapat terjadi pada perhitungan reliabilitas tes ulang. Yang pertama ada formula Spearman-Brown dengan rumus yang telah saya bisa teman-teman lihat pada layar ini. Lalu yang kedua ada formula Flanagan pada rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Yang ketiga ada formula Rulon. Rumusnya pada layar ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ada reliabilitas coefficient alpha. Yang mana rumusnya bisa teman-teman lihat, dan ada pun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel yang ada pada bawah ini. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, menurut Sukar di 2008, koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Nah, faktor lain yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes sebagai berikut. Yang pertama itu panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, maka semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Lalu, penyebaran skor. Semakin tinggi sebaran skor dalam kelompok siswa, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliable, kesulitan tes objektivitas. Selanjutnya kita akan melihat cara mengukur reliabilitas suatu tes. Yang mana misalkan seorang guru hendak melihat reliabilitas yang telah dibuatnya, maka setelah melakukan 2 kali pengukuran dapatkan skor tes sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang ini. Nah, jadi koefisien reliabilitas tes di atas dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi produk momen dari Pearson sebagai berikut. Mana ini rumusnya dan ini hasilnya yaitu 0,954. Nah, dengan demikian, korelasi sebesar 0,954 ini menggambarkan bahwa reliabilitas ini cukup tinggi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas itu tentang indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Sebelumnya pertama kita akan membahas validitas. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, kita juga pada saat ini, setelah ini kita juga akan membahas tentang validitas. Nah, validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusunan atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur secara sasaran ukurannya. Nah, suatu alat ukur disebut memiliki validitas apabila alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Artinya, adanya kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Nah, validitas dasar hasil belajar ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu validasi logis, yang mana mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi seluruh instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen itu telah dirancang sebaik mungkin menurut ketentuan yang ada. Nah, dengan keadaan itu, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari 2, yaitu validitas isi, di mana validitas isi ini sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Lalu yang B-nya ada validitas konstruk. Validitas konstruk sebuah instrumen menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk-konstruk aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang mengembang tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instrumen khusus. Lalu yang kedua yaitu ada validitas empiris, yang mana mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Nah, sebagai contoh,
seorang dapat diukur jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Nah, pada validitas empiris ini terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk mengujinya, sehingga dia bisa menjadi valid. Yang pertama itu validitas kongruen. Disebut juga dengan validitas yang ada sekarang, tapi lebih dikenal dengan validitas empiris. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan, di mana dalam hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Lalu yang B ada validitas prediksi. Prediksi artinya meramal. Dengan meramal, selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk akan perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan dapat meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya, yaitu validitas item tes hasil belajar. Nah, tinggi rendahnya validitas suatu tes secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh validitas yang dimiliki oleh masing-masing butir item yang membangun tes tersebut. Semakin besar dukungan yang diberikan oleh butir-butir item terhadap tes hasil belajar, maka tes tersebut akan semakin dapat menunjukkan kemantapannya. Item tes hasil belajar dapat dikatakan valid apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian arah dengan skor totalnya, atau dengan kata lain, memiliki korelasi positif yang signifikan antara skor item dengan skor totalnya. Nah, sebuah butir item dikatakan valid jika skor item yang bersangkutan berkorelasi positif yang signifikan dengan skor total. Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir item dapat digunakan teknik korelasi produk momen dan korelasi poin biserial, yaitu rumusnya sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari dalam kurung N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dikali dengan dalam kurung N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Yang mana keterangannya dapat teman-teman lihat pada layar ini. Selanjutnya ada penyebab invaliditas. Nah, ancaman utama terhadap validitas instrumen adalah yang pertama, ketakterwakilan konstruk, yang mana menunjukkan bahwa tugas yang diukur dan penilaian tidak mencakup dimensi penting dari konstruk. Oleh karena itu, hasil tes tersebut tidak mungkin untuk mengungkapkan kemampuan siswa sebenarnya dalam konstruk yang hendak diukur oleh instrumen. Lalu yang kedua, penyimpangan keragaman konstruk, di mana berarti bahwa instrumen tersebut mengukur terlalu banyak variabel dan kebanyakan variabel tersebut tidak relevan terhadap isi konstruk. Nah, jenis penyimpangan validitas seperti ini mencakup dua bentuk, yaitu penyimpangan kemudahan konstruk dan penyimpangan kesusahan konstruk. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah atau konsisten. Yang mana instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda dan pengukuran dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes. Yang pertama itu kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. Makin heterogen atau makin berbeda kemampuan peserta tes, maka makin tinggi reliabilitas tes. Yang kedua, semakin besar jumlah peserta tes, maka semakin besar reliabilitas. Karena semakin banyak peserta tes, maka semakin beragam kemampuannya. Yang ketiga, panjang pendeknya tes. Jumlah item tes yang banyak dengan mengkaji beberapa tujuan akan lebih reliable dibandingkan dengan jumlah item yang sedikit, karena akan lebih representatif. Namun, jumlah item tes yang terlalu banyak akan melelahkan dan mengganggu konsentrasi, sehingga hasil yang diperoleh tidak tepat lagi. Yang keempat, ada evaluasi yang subjektif juga menurunkan reliabilitas.
Yang kelima, hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Nah, reliabilitas instrumen dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas instrumen ini dihitung dengan merumuskan rumus tertentu. Yang mana yang A ada pengujian reliabilitas bentuk objektif. Di mana pada tes belajar bentuk objektif, ada 3 macam metode yang dapat digunakan untuk menentukan taraf reliabilitas. Yang pertama itu metode atau teknik ulangan. Nah, instrumen penelitian tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen 2 kali pada percobaan. Nah, jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Lalu ada juga metode belah 2. Metode dalam menggunakan metode ini, pendidik atau evaluator hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Lalu yang ketiga ada model bentuk paralel atau metode double test double trial. Nah, pada metode ini dipergunakan 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi bukti-bukti soal berbeda. Lalu ada pengujian reliabilitas tes bentuk uraian. Nah, pengujian reliabilitas tes bentuk uraian dapat dilakukan seperti contoh di atas. Untuk keperluan mencari reliabilitas tes ini perlu juga dilakukan analisis item seperti halnya dengan bentuk objektif. Nah, skor untuk masing-masing item dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Selanjutnya yang ketiga kita masuk pada indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Seorang akan menjadi hafal akan kebiasaan gurunya dalam pembuatan soal. Dengan kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat untuk menghadapi ulangan dengan guru yang terbiasa memberikan soal sukar. Sedangkan siswa akan malas belajar bila akan ujian dengan guru yang terbiasa dengan soal ulangan yang mudah-mudah. Nah, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini merupakan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan kalau soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal terlalu mudah. Indeks kesukaran butil yang baik berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,7, paling baik pada 0,5. Nah, dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran diberi dengan simbol P, singkatan dari proporsi. Dengan demikian, maka soal dengan P sama dengan 0,7 lebih mudah jika dibandingkan dengan P sama dengan 0,20. Sebaliknya, soal dengan P sama dengan 0,30 lebih sukar daripada dengan soal pada P-nya 0,80. Nah, rumus mencari indeks kesukaran menurut Daryanto 2005 adalah sebagai berikut, di mana proportion atau P adalah X atau number of success per R atau sampel dari size. Atau indeks kesukaran adalah B per JS. Yang mana B adalah indeks kesukaran, P adalah banyak siswa yang menjawab soal itu dengan betul, dan JS jumlah seluruh siswa pada peserta tes. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan, jumlah siswa peserta tes dalam satu kelas ada 40 orang. 40 orang siswa tersebut, 12 orang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan betul. Nah, maka indeks kesukarannya adalah, nah berarti soal ini berada dalam kategori sedang. Berdasarkan ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,0 sampai 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,30 sampai dengan 0,7 adalah soal sedang. Sedangkan soal dengan P 0,70 sampai dengan 1,00 adalah soal mudah. Nah, selanjutnya yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi atau D. Dan nilainya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif
yang digunakan jika suatu soal terbalik. Menunjukkan kualitas tes T, yaitu anak pandai disebut bodoh, dan anak bodoh disebut pandai. Nah, dengan demikian ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa kemampuan tinggi dan siswa kemampuan rendah, maka soal itu tidak baik karena tidak punya daya pembeda. Demikian juga semua kelompok bawah menjawab salah dan siswa kemampuan tinggi juga sama-sama menjawab salah, maka soal itu tidak mempunyai daya pembeda sama sekali. Nah, cara menentukan daya pembeda atau nilai D. Yang mana cara menentukan daya pembeda atau nilai D itu perlu dibedakan antara kelompok kecil atau kurang dari 100 dan kelompok besar yaitu 100 orang ke atas. Nah, yang pertama yang A untuk kelompok besar. Mengingat biaya dan waktu menganalisis, maka untuk kelompok besar biasanya hanya diambil 2 kutub saja, yaitu 27 plus skor teratas sebagai kelompok atas atau JA, dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah atau JB. Nah, untuk kelompok kecil, seluruh kelompok tes bagi 2 sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh pengikut tes direretkan mulai dari skor teratas sampai pada skor terendah, lalu dibagi 2. Di mana rumus mencari daya pembeda menurut Dayanto yaitu BA dikurang BP per JA dikurang JB, atau sama dengan PA dikurang PB, atau D sama dengan BA dikurang BB per JA. Nah, selanjutnya ada contoh analisis tesnya. Nah, analisis butir soal matematika materi segitiga. Setelah dilakukan tes pada siswa, diperoleh hasil ujian validitas menunjukkan RXY besar dari R tabel. Nah, maka soal dikatakan valid. Sebaliknya, jika RXY kecil sama dengan R tabel, maka soal dikatakan tidak valid. Adapun hasil ujian validitas butir soal menggunakan rumus-rumus korelasi produk dengan jumlah siswa N sama dengan 39 dan tarif signifikasinya 5%. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Nah, dari 10 butir soal terdapat 70% atau 7 soal yang dinyatakan valid dan 30% atau 3 soal yang dinyatakan tidak valid. Nah, berikut ini adalah satu soal yang dapat dikatakan valid dan tidak valid. Yang pertama, lukislah sebuah segitiga jika diketahui panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan 4 cm. Jadi segitiga apakah yang belum terbentuk? Jelaskan. Mana ini termasuk pada soal valid. Dan yang kedua, soal tidak valid. Dimana soalnya, jika suatu bangun segitiga mempunyai sebuah keliling, apakah luas segitiga tersebut sama dengan keliling segitiga? Berikan alasan. Nah, pada soal di atas, hampir semua jawaban yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata belum ada menjawab dengan tepat. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah ketika siswa mengerjakan soal tersebut tidak dapat memahami apa yang sebenarnya ditanyakan. Sebagian besar pola berpikirnya masih sederhana dan belum bisa berpikir tingkat tinggi sehingga dapat menyebabkan soal tersebut tidak valid. Nah, ini ada contoh analisis tes reliabilitas. Berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan persamaan 2 dan taraf signifikannya 5% dan N sebanyakan 39, diperoleh nilai R tabel yaitu 0,316, sedangkan nilai R hitung sama dengan titik. Nah, karena R hitung terletak pada interval 0,81, maka R 11 kecil dari 1,00, maka instrumen tersebut reliable dengan kategori sangat tinggi. Artinya hasil-hasil pengukuran dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama sentiasa menunjukkan hasil yang tetap sama dan korelasinya sangat tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada tingkat kesukaran. Nah, berdasarkan perhitungan hasil tingkat kesukaran soal, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Di mana pada tabel 2 ini, indeks kesukaran dapat teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, pada tabel 2 ini terlihat bahwa sebagian berada pada kategori mudah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah satunya siswa mudah memahami materi yang diberikan. Sehingga untuk menyelesaikan soal-soal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kategori soal tersebut menjadi kategori mudah.
Pada butir soal dapat dikategorikan sedang karena sebagian siswa dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar, tapi masih kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta ujian pada mata kuliah sampel pada 2 masa ujian ini sangat rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena peserta ujian tidak dapat atau belum belajar dengan maksimal. Selanjutnya ada contoh soal daya pembeda. Nah, berdasarkan perhitungan hasil daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Dapat teman-teman perhatikan. Nah, bahwa pada tabel 3 ini terdapat 50% soal dengan kategori daya pembeda sangat baik dan 50% dengan kategori cukup. Nah, butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang punya indeks diskriminasi 0,4 sampai dengan 0,7. Tetapi sebagian butir soal tergolong pada kategori cukup. Nah, pada kasus tersebut, soal tetap boleh dipakai karena soal tersebut memiliki daya pembeda, yaitu masih dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, perlu diingat bahwa soal-soal itu tidak harus memiliki daya pembeda yang tinggi, sehingga jika terdapat soal dengan kategori cukup yang mempunyai indeks diskriminasi 0,2 sampai dengan 0,4 tetap boleh dipakai. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Yang A, pengertian penilaian sikap. Secara bahasa, evaluasi berarti penilaian. Secara istilah, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Nah, menurut Ringstone dan kawan-kawan, mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai yang telah ditetapkan. Nah, secara bahasa, sikap berarti pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sedangkan secara istilah, sikap yaitu kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu. Nah, menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Jadi, evaluasi sikap adalah upaya yang sistematis untuk mengukur tingkatan belajar siswa yang telah dijalani berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, berpikir, berpersepsi dalam menghadapi objek, ide, sesuatu, dan nilai yang meliputi aspek afektif, kognitif, maupun konoktif. Selanjutnya itu kategori penilaian sikap. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif, antara lain, yang pertama yaitu receiving atau attending, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Receiving atau attending ini adalah peserta didik dibina agar mereka mau menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, seperti pengajaran tentang arti pentingnya disiplin. Lalu yang kedua ada responding, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang ada dari luar. Responding adalah reaksi peserta didik setelah diberikan stimulus. Hal yang ketiga itu valuing, yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulasi. Pada tahap valuing ini, peserta didik mampu menilai baik atau buruknya pengajaran yang telah didapat dan dampak apa yang ditimbulkan dari pengajaran tersebut. Lalu yang keempat ada organisasi, yaitu pengembangan nilai dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya. Pada tahap ini, peserta didik telah menerapkan apa yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk pola hidup peserta didik yang baik dan konsisten untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang kelima ada karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana peserta didik telah benar-benar menerapkan nilai-nilai pengajaran yang telah didapat ke dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku dari yang mungkin kurang menjadi yang lebih baik. Selanjutnya yang C yaitu penyusunan instrumen afektif. Nah, Andreson 1981 dalam Gabel 1986 mengilustrasikan dua pendekatan yang sama untuk langkah ini, yaitu pendekatan domain referenced
dan pendekatan mapping sentence. Nah, pendekatan domain referensi ini sangat direkomendasikan untuk langkah ini. Pendekatan domain referensi atau ranah referensi merupakan penyusunan skala efektif dalam pendekatan domain referensi yang dijelaskan oleh Anderson, di mana sasaran dan tujuan dari ranah efektif ditentukan pertama kali dan selanjutnya aspek identitas dipertimbangkan. Nah, teknik Anderson ini diadaptasi juga untuk mencakup semua pernyataan dari pengembangan sebelumnya yang cenderung mempertimbangkan kelompok pernyataan yang dirancang untuk pengukuran. Nah, tabel berikut adalah ilustrasi dari pendekatan domain referensi yang digunakan untuk mengembangkan skala sikap terhadap pelajaran sekolah oleh Gabel-Lobert. Nah, kolom aktivitas merinci proses yang diikuti dalam pelaksanaan karakteristik afektif sikap terhadap pelajaran sekolah. Nah, kolom yang kedua berisi target untuk karakteristik afektif. Artinya kolom yang terakhir merinci kedalaman kategori yang dirancang pengembangan instrumen. Nah, untuk membuat instrumen aktif, dasarnya adalah dengan melihat literatur sebelumnya. Nah, di bawah ini ada langkah pengembangan sebuah definisi operasional. Di mana dapat teman lihat pada tabel ini, yang pertama ada kolom aktivitas. Contohnya yang pertama mengidentifikasi ranah untuk sikap terhadap mata pelajaran. Nah, targetnya adalah mata pelajaran sekolah. Kata kerjanya itu kata kerja yang mengekspresikan perasaan. Lalu kata sifatnya itu kata sifat yang mengekspresikan karakteristik senang atau tidak senang terhadap mata pelajaran sekolah. Lalu kategorinya ada minat secara umum, kegunaan, relevansi. Nah, lalu yang C ada ilustrasi. Untuk mengilustrasikan bagaimana pendekatan domain referensi bisa digunakan berikut ini. Yang mana langkah-langkah pendekatan domain referensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi target dari ranah afektif yang akan diukur. Nah, berdasarkan peninjauan literatur, wawancara dengan guru, dan dasar teori yang mendasari program yang sedang dievaluasi atau variabel lain dalam belajar. Kategori kemudian dipilih. Nah, pada contoh ini, pengembang ini membuat 3 kategori dari pengukuran sikap, yaitu minat secara umum, kegunaan, dan relevansi. Nah, pengembangan selanjutnya mendeskripsikan kelompok dari kata kerja dan kata sifat petunjuk yang dapat digunakan. Lalu langkah yang kedua yaitu mendaftar kata kerja dan kata sifat yang dapat digunakan untuk kategori yang dipilih sebelumnya. Lalu langkah yang ketiga, salah satu contoh dari masing-masing ranah dipilih, misalnya target, mata pelajaran, kata kerja, menarik, kategori, minat secara umum. Lalu langkah yang keempat yaitu merinci pernyataan berdasarkan langkah ketiga. Misalnya mata pelajaran menarik. Lalu yang kelima mengembangkan beberapa pernyataan yang merupakan perubahan kata dari kalimat yang pertama. Nah, jadi pada intinya dalam proses pengembangan instrumen, di mana ranah dikhususkan dan beberapa pernyataan dikembangkan, adalah aspek yang penting dari semua proses pengembangan instrumen. Nah, dalam prosedur anonimitas, yang mungkin Anda pertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu arah. Pastikan arah untuk persediaan afektif Anda menekankan pentingnya jawaban yang jujur dan siswa tidak menempatkan nama mereka pada instrumen yang diberikan. Dan yang kedua itu respon pembatasan. Itu mengatur instrumen yang diberikan guru sehingga satu-satunya bentuk jawaban siswa adalah tanda cek, melingkari pilihan jawaban, dan sebagainya. Lalu melarang siswa menulis kata apapun atau instrumen yang diberikan guru. Lalu yang ketiga itu koleksi. Tulislah sebuah prosedur di mana siswa akan menjawab semua jawaban dengan seragam. Lalu selanjutnya kita akan membahas itu skala pengukuran ranah afektif. Nah, ada beberapa skala berdasarkan jenis hasil skala. Yang pertama yaitu skala Likert. Itu beberapa skala yang dapat digunakan untuk penilaian skala afektif. Yaitu yang pertama itu skala Likert. Nah, penyusunan instrumen non-test dengan skala Likert diperkenalkan oleh Likert yang sangat banyak digunakan dalam penelitian. Skala Likert ini mencakup banyak kebutuhan penilaian afektif. Di mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, berikut ini langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun
skala Likert. Yang pertama yaitu pilih variabel afektif yang akan dinilai. Lalu yang kedua, susun rangkaian pernyataan kesukaan dan ketidaksukaan terkait dengan variabel afektif. Lalu yang ketiga, minta beberapa orang untuk mengklasifikasikan pernyataan Anda sebagai pernyataan positif atau negatif. Yang keempat, tentukan banyaknya dan prase respon dari setiap pernyataan. Yang kelima, persiapkan angket evaluasi diri untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana merespon dan menetapkan bahwa angket tersebut harus dilengkapi dengan nama identitas. Lalu yang keenam, uji coba angket. Jika kemungkinan gunakan siswa selain subjek penelitian. Yang ketujuh, beri skor pada angket. Yang kedelapan, identifikasilah dan rapikan pernyataan dan tentukan koefisien kolerasinya. Yang mana dalam skala Likert ini ada berupa beberapa kata-kata seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada skala Thurston. Untuk memilih item pada skala Thurston, terlebih dahulu dibuat instrumen untuk memutuskan item mana yang harus digunakan yang dalam skala Thurston. Nah, instrumen ini membuat pernyataan-pernyataan yang nantinya akan digunakan pada skala Thurston yang sebenarnya. Instrumen ini diberikan kepada responden yang mempunyai karakteristik sama dengan responden yang hendak diukur. Nah, berikut ini teknik penyusunan skala Thurston. Yang pertama, buatlah pernyataan sebanyak mungkin yang mewakili seluruh konstruk yang akan diukur. Lalu yang kedua, item yang sudah dibuat kemudian diisi oleh panelis atau penilai. Yang mana untuk meletakkan pernyataan ke dalam kontinum berdasarkan favorabilitasnya. Yang ketiga, menentukan nilai skala. Yang keempat, menilai validitas. Yang kelima, menentukan nilai skala yang valid. Dan yang keenam, membuat skala. Skala yang akan disebar terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak. Yang ketiga ada skala semantis diferensial. Semantis diferensial scales adalah teknik skala yang kelompok item disebut dengan skala uncorrect atau skala jangkar, atau yang membatasi setiap bipolar adjektif atau sikap yang berlawanan. Secara teori, skala semantis diferensial ini membatasi beberapa bipolar adjektif, dapat dipresentasikan sebagai garis lurus atau daerah yang saling berkaitan. Lalu yang keempat ada skala Fishbane. Sebuah instrumen yang dikembangkan oleh Norton 1984 memberikan ilustrasi yang menarik bagaimana suatu model dapat dioperasikan dengan menggunakan teknik Likert yang telah dimodifikasikan. Nah, adapun langkah-langkah penilaian sikap. Langkah-langkah penilaian sikap menurut Sumaprana dan Hatta terdiri dari yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Siswa seharusnya memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran, misalnya matematika, pada akhir semester daripada ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Nah, sikap terhadap mata pembelajaran berarti mempunyai pikiran positif terhadap semua mata pelajaran dan menganggap semua mata pelajaran itu penting untuk dirinya di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, sikap positif terhadap belajar. Siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar. Siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung menjadi pembelajar masa depan. Sikap positif terhadap belajar berarti siswa menyadari pentingnya belajar. Dengan begitu, siswa dapat lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah, hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa. Sikap positif terhadap diri sendiri berarti kita percaya terhadap kemampuan kita sendiri dan berusaha meningkatkan percaya diri kita ketika dalam kelas. Yang keempat, sikap positif terhadap perbedaan. Siswa perlu mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima perbedaan seperti etnik, gender, kebangsaan, dan keberagaman. Selain itu, penilaian afektif juga dapat melihat fokus nilai semacam kejujuran, integritas, keadilan, dan nilai kebebasan. Nah, sikap positif terhadap perbedaan berarti tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dapat berbaur bersama-sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Nah, adapun pentingnya penilaian sikap.
Dalam pendidikan perlu diadakan evaluasi terhadap sikap yang dikarenakan pertama praktik evaluasi terhadap pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi sekarang ini lebih menekankan pada aspek kognitif. Kedua, sikap memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi instrumental, yaitu mengekspresikan keinginan umum kita untuk mendapatkan manfaat atau hadiah dari dan menghadapi hukuman. Yang kedua, fungsi pengetahuan, itu membantu kita memahami dunia yang membawa keteraturan bagi berbagai informasi yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi ekspresif, itu mengekspresikan nilai-nilai kita atau mencerminkan diri kita. Yang keempat, yaitu fungsi pertahanan ego, yaitu melindungi kita dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri kita. Dan yang kelima, yaitu fungsi penyesuaian sikap, itu membantu kita merasa jadi bagian dari komunitas. Sikap yang dievaluasi terhadap peserta didik meliputi, yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran, yang kedua, sikap terhadap SK, KD, dan indikator pembelajaran, itu sikap yang ditunjukkan siswa dari sikap positif dan negatif, menerima atau menolak. Yang ketiga, sikap terhadap guru pengajar, dan yang keempat, sikap terhadap proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu tentang pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Yang A, pengertian penilaian. Yang A, pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, dan aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Lalu yang B, teknik penilaian keterampilan. Perkembangan ranah psikomotorik ini dimulai dari gerakan sederhana sampai dengan pada gerakan yang kompleks. Kompetensi tertentu dengan menggunakan teks praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating yang disebut dan dilengkapi dengan rubrik. Nah, berikut ini adalah teknik penilaian keterampilan dapat digambarkan pada skema berikut ini. Yang mana penilaian keterampilan ini ada penilaian praktik, mengukur capaian pelajaran yang berupa keterampilan proses, lalu produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, lalu proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Lalu portofolio, itu sampai karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Nah, berikut ini adalah uraian singkat mengenai teknik-teknik penilaian keterampilan adalah sebagai berikut. Yang A, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktik bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktik lebih otentik daripada penilaian paper dan pensil, karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Contoh penilaian praktik adalah membaca karya sastra, membacakan pidato atau reading aloud dalam mata pelajaran bahasa Inggris, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Yang B, ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam bentuk wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir.
Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk ini memiliki tujuan, yaitu untuk menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas, untuk menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya, dan untuk menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Adapun contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya. Lalu yang C ada penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya, untuk mengetahui suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyelidikan data seperti laporan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tertentu melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kemampuan pengelolaan, yang kedua relevansi, dan yang ketiga itu keaslian. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, membuat makanan dan minuman dari buah segar, membuat gerak tari berdasarkan level dan pola latih sesuai dengan, menciptakan rangkaian gerak senam berirama, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif, untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Lalu selanjutnya, ada tahap-tahap penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu perencanaan penilaian praktik. Yang A, langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Perencanaan penilaian praktik meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Yang kedua, menyusun indikator hasil belajar berdasar kompetensi yang akan dinilai. Yang ketiga, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Yang keempat, menyusun tugas sesuai rubrik penilaian. Yang kelima, menguji cobakan tugas. Yang keenam, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Nah, langkah-langkah tersebut di atas dapat digunakan untuk merencanakan penilaian keterampilan dengan menggunakan produk dan proyek. Lalu yang B, adapun penyusunan kisi-kisinya. Berikut ini adalah contoh kisi-kisi penilaian praktik. Dapat teman-teman lihat pada layar yang saya bagikan ini ada tabelnya. Lalu yang C itu penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian praktik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada kriteria tugas, yang mana mengarahkan siswa untuk menunjukkan capaian hasil belajar, dapat dikerjakan oleh siswa, menjatuhkan waktu atau kurun tertentu, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu kriteria lembar pengamatan. Langkah-langkah praktik yang diharapkan dilakukan siswa untuk menunjukkan praktik suatu kompetensi harus jelas, yaitu kriteria rubrik, yang mana membuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu, memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen dan sistem mereka pada hasil kerja siswa, dapat mengukur kemampuan yang diukur atau valid, dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa, dapat menetapkan kemampuan siswa, dan disertai dengan perskoran yang jelas. Yang kedua yaitu perencanaan penilaian produk, yang mana langkah-langkah merencanakan penilaian produk, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk, dalam hal ini adalah KD dari KI 4. Yang kedua, menyusun indikator proses
dan hasil belajar sesuai kompetensi. Yang ketiga, merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. Yang keempat, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Yang kelima, menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Dan yang keenam itu menyusun kriteria atau batas lulusan atau berdasarkan minimal capaian kompetensi siswa. Lalu yang B ada penyusunan kisi-kisi penilaian produk. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada pada layar ini. Lalu yang C-nya ada penyusunan instrumen, di mana instrumen yang digunakan dalam penilaian produk ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di mana ada kriteria tugas, seperti yang telah sampaikan sebelumnya, ada kriteria lembar pengamatan, dan ada pun kriteria rubrik. Di mana pada rubrik penskolaran ini, pada penilaian produk, dapat juga teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan ini. Selanjutnya yang ketiga itu perencanaan penilaian proyek. Adapun langkah-langkah merencanakan penilaian proyek, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Yang kedua, penilaian proyek mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Yang ketiga, menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai dengan kompetensi. Yang keempat, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. Yang kelima, mengerjakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok. Yang keenam, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Dan yang ketujuh itu menyusun tugas sesuai dengan rubrik penskoran. Adapun penyusunan kisi-kisi penilaian proyek dapat teman-teman lihat pada layar yang saya bagikan ini. Selanjutnya yang C-nya itu penyusunan instrumennya. Nah, instrumen yang digunakan dalam penilaian proyek harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, antara lain, pertama kriteria tugas, kedua kriteria lembar penilaian proyek, dan kriteria rubrik, yang mana langkah-langkah atau kriterianya telah ada pada yang sebelumnya. Lalu yang D itu pengelolaannya. Nah, nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek dirata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Nah, setiap pada pengetahuan, penulisan capaian keterampilan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai dengan 100 dan deskripsi. Nah, nilai akhir semester diberi predikat dengan ketentuan sangat baik atau A pada rentang nilai 86 sampai dengan 100, baik atau B pada rentang nilai 71 sampai dengan 5, cukup atau C pada rentang nilai 56 sampai 70, dan kurang atau D mana nilainya kecil sama dari 55. Yang mana di bawah ini ada tabel 36, contoh pengolahan nilai keterampilan IPA semester 1 kelas 7 siswa A. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima itu tentang men-skor dan menilai, lalu penilaian dengan norm reference sheet and criterion reference sheet, serta menentukan batas lulus. Yang pertama itu men-skor dan menilai. Yang satu, pengertian men-skor dan menilai. Yang A, men-skor. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes T dalam suatu tes hasil belajar. Nah, contohnya, yaitu guru melakukan tes pelajaran matematika kepada siswa dengan menyajikan 5 soal tes uraian, di mana untuk setiap butir soal yang dijawab dengan betul diberikan bobot 10. Nah, contohnya di sini Fatimah memberikan jawaban untuk kelima soal uraian tersebut diantaranya. Yang pertama itu untuk butir soal nomor 1 dapat dijawab separuh, sehingga skor yang diperolehnya yaitu 5. Lalu untuk soal nomor 2 dapat jawab dengan sempurna sehingga diberikan skor 10. Lalu untuk butir soal nomor 3 hanya sekitar seperempat bagian saja yang dapat dijawab dengan betul sehingga diberikan skor 2,5. Lalu untuk butir soal nomor 4 menjawab betul setiap
sekitar separuh, sehingga diberikan skor 5. Dan untuk butir soal nomor 5, jawab betul sekitar 3/4-nya, sehingga diberikan skor 7,5. Nah, dengan demikian, untuk kelima butir soal tes orian tersebut, siswi bernama Fatimah ini mendapatkan skor sebesar 5 tambah 10, tambah 2,5, tambah 5, tambah 7,5 sama dengan 30. Nah, angka 30 di sini belum dapat disebut nilai, disebabkan 30 ini masih merupakan skor mentah atau raw score, yang untuk dapat disebut nilai masih memerlukan pengelolaan atau pengubahan. Lalu yang B itu menilai. Nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka nilai sering disebut dengan skor standar atau standar skor. Nah, nilai pada dasarnya adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh tes T terhadap materi atau bahan yang diteskan, sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang ditentukan. Lalu yang kedua itu perbedaan penskoran dan penilaian. Seperti yang sudah disebutkan tadi, skor adalah hasil pekerjaan menyekor atau sama dengan memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang oleh tes T telah dijawab dengan betul, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Adapun yang maksud dengan nilai adalah angka atau bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Lalu penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka. Sedangkan dengan penilaian, kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Nah, dalam penskoran, perhatian utama ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dalam penilaian, perhatian utama ditunjukkan kepada validitas dan kegunaannya. Nah, di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, menskor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari menskor adalah memberi angka. Nah, jadi skor ini adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa, dan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal dan acuan standar. Nah, misalnya seorang guru diwajibkan mengubah skor menta yang diperoleh langsung dari mengerjakan tes menjadi skor berstandar 100. Contohnya, skor maksimum yang diharapkan adalah 40. Lalu si A memperoleh skor 24. Ini berarti bahwa sebenarnya si A tersebut hanya menguasai 24/40 dikali 100% adalah 60%. Berarti hanya 60% dari tujuan instruksional khusus tersebut. Nah, dalam daftar nilai dituliskan A mendapatkan nilai 60. Jadi di sini tampak perbedaannya. 24 ini adalah skor dan 60 adalah nilai. Nah, secara rinci skor ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu skor yang diperoleh atau obtained score adalah sejumlah biji yang dimiliki oleh tes T sebagai hasil pekerjaan tes. Lalu yang B, skor sebenarnya atau true score. Sekali juga disebut dengan istilah skor universe score. Adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung pada perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Lalu yang C ada skor kesalahan atau error score. Merupakan perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor yang sebenarnya. Nah, adapun hubungan antara ketiga macam skor tersebut adalah sebagai berikut. Yang mana skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah dengan skor kesalahan. Lalu yang ketiga ada macam-macam menskor. Dalam hal pekerjaan menskor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban benar yang disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut dengan kunci scoring. Dan yang ketiga, pembantu menentukan angka, disebut dengan pedoman penilaian. Baiklah, yang A, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes betul salah. Nah, untuk tes bentuk betul salah atau true false, yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita pusatkan untuk pertanyaan atau soal yang kita susun. Sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Nah, oleh karenanya, dalam hal ini tes T hanya diminta untuk melingkari huruf B atau S,
maka kunci jawaban yang disediakan hanya bentuk urutan nomor serta huruf di mana kita menghendaki untuk melingkari atau dapat juga diberi tanda X. Misalnya 01B, 2S, 3S, 6S, 1B, 2S, 3S, 4B, 5B, dan lain-lainnya. Nah, dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk betul salah ini, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang A tanpa hukuman atau tanpa denda. Nah, dan yang B dengan hukuman atau dengan denda. Nah, tanpa hukuman adalah apabila banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Nah, sedangkan dengan hukuman yaitu karena digunakan adanya unsur tebakan, yang mana digunakan dua rumus tapi hasilnya sama. Yang pertama dengan rumus S sama dengan R dikurang W. Dengan keterangan S adalah skor, R adalah right atau benar, dan W adalah wrong atau salah. Nah, contohnya di sini ada banyak soal 10 buah. Yang betul 8 dan yang salah ada 2. Maka jumlah skor yang diperoleh adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, lalu yang kedua ada dengan rumus S sama dengan T dikurang 2W. Nah, T adalah singkatan dari total, artinya jumlah semua soal dalam tes. Contoh di atas dihitung dengan punya soal sama dengan 10 buah. Dan yang salah ada 2. Maka skor yang diperoleh adalah 10 dikurang 2 kali 2 sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lalu yang B ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Nah, dalam tes bentuk pilihan ganda ini, tes T diminta untuk melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau membubuhkan tanda lingkaran atau tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Nah, dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda ini dikenal dua macam cara pula, yaitu tanpa hukuman dan dengan hukuman. Nah, tanpa hukuman apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Nah, dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R dikurang dalam kurung W per N dikurang 1. Nah, contohnya di sini ada banyak soal sebanyak 10, banyak yang betul 8, salah 2 buah, dan banyaknya pilihan ada 3. Maka skornya adalah 8 dikurang 2 per 3 dikurang 1 sama dengan 7. Lalu yang C ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes bentuk jawaban singkat adalah tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Nah, kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Contoh, 1 segitiga, 2 persegi, 3 lingkaran, 4 bangun latar, 5 bangun ruang. Lalu yang D ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes menjodohkan atau matching. Nah, pada dasarnya, tes untuk menjodohkan adalah tes untuk pilihan ganda, di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Contohnya, segitiga atau 1F, persegi atau 2C, dan lingkaran atau 3H. Lalu yang E ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau essay test. Nah, sebelum menyusun sebuah soal uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam pekerjaan meredaksi tes itu. Lalu yang KF ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Nah, kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas, namun untuk kelengkapan dan pemberian skor digunakan suatu tolak ukur tertentu. Tolak ukur yang disarankan sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah ketepatan waktu penyerahan tugas, bentuk fisik penjagaan tugas yang menandakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas, lalu sistematika yang menunjukkan alat keruntutan pikiran, kelengkapan isi, mutu hasil tugas. Nah, dalam mempertimbangkan nilai akhir, perlu diperkirakan bobot masing-masing aspek kriteria berikut. Misalnya, A1 ketepatan waktu, maka diberi skor 2. A2 bentuk fisik diberi skor 1. A3 sistematika diberi skor 3.
A4 kelengkapan isi diberi skor 3. A5 mutu hasil diberi skor 3. Maka nilai akhir untuk tugas tersebut diberikan dengan rumus. NAT adalah 2 dikali A1 tambah 1 dikali A2 tambah 3 kali A3 tambah 3 kali A4 tambah 3 kali A5 per 12. Lalu selanjutnya yang B, membahas tentang menilai dengan acuan norm reference sheet dan kriterium reference sheet. Yang mana yang pertama penilaian acuan norma atau PAN atau norm reference sheet evaluation. Penilaian acuan norma secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa lain termasuk dalam kelompok itu. Nah, ada beberapa pendapat. Jadi penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang dimasuk pada kelompok itu. Penilaian dikatakan menggunakan pendekatan PAN apabila nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa lain yang termasuk dalam kelompok itu. Nah, penilaian acuan norma ini merupakan sistem penilaian didasarkan pada nilai-nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, penilaian ini mengacu pada perolehan skor dalam kelompok tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa ciri pada penilaian normatif. Yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Lalu yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dan penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik dalam komunitasnya. Lalu yang keempat, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menuangkan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan serius. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Oleh karena itu, penggunaan model pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat antara lain. Yang A, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencaran kurva normal. Lalu yang B, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang, dalam arti sampel yang digunakan besar. Nah, dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan. Itu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara dalam menentukan batas kelulusan antara lain. Yang pertama, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan. Yang kedua, menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan ditemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Nah, contohnya di sini adalah, sebagai contoh pada pelajaran matematika, siswa yang dapat skor 80 di kelas B akan mendapat nilai A. Sedangkan di kelas C, siswa yang dapat skor 65 akan mendapatkan nilai A juga. Mengapa bisa demikian? Karena nilai yang didapat siswa hanya dihubungkan dengan norma kelompoknya. Nah, pada kelas C, norma kelompoknya rendah, maka skor 65 saja sudah dapat dikatakan nilai A. Nah, pada kelas B, 88 norma kelompoknya tinggi, maka skor 80 baru bisa mendapatkan nilai A. Sehingga skor 65 bisa bernilai. Lalu yang kedua ada penilaian acuan patokan atau PAP atau Criterion Reference Evaluation. Penilaian acuan kriteria atau disebut dengan PAP adalah tes yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang eksplisit. Dengan kata lain, PAP ini adalah sekumpulan soal atau item-item yang secara langsung mengukur beberapa tingkat laku yang dinyatakan dalam seperangkat tujuan behavioral dan performance objektif. Nah, ada dua pengertian penggunaan kata kriterium dalam ungkapan kriterium referensi test item, yaitu yang A menunjukkan hubungan antara tujuan-tujuan yang bersifat behavioral dan performance atau penampilan dan soal-soal tes yang dibuatnya. Lalu yang B menunjukkan spesifikasi ketetapan penampilan
yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau masteri. Atau dengan kata lain, sampai batas mana siswa diharapkan dapat menguasai atau dapat menjawab dengan benar tes tersebut. Atau sampai seberapa jauh siswa harus melakukan keterampilan tertentu untuk dapat menyatakan mencapai tujuan. Nah, jadi PAP ini adalah, jika suatu penilaian disebut PAP, jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu pada suatu kriteria pencapaian tertentu atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, adapun ciri-ciri PAP, yaitu memiliki kriteria pencapaian tujuan pelajaran yang sudah ditetapkan sejak awal pembelajaran. Kriteria yang digunakan bersifat mutlak, tingkat kemampuan atau kelulusan peserta didik ditentukan oleh tercapainya tidak kriteria tersebut. Lalu menggunakan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Adapun manfaat dari PAP, itu dengan PAP setiap peserta didik dapat mengetahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Lalu PAP, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pelaksanaan tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. PAP juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan dan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. Nah, contohnya, untuk dapat diterima sebagai calon penerbang, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain, tinggi badan minimal 170 cm. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, maka siapapun yang tidak memenuhi syarat akan nyatakan gagal atau tidak diterima. Lalu selanjutnya, perbedaan CRT dan ENRT didasarkan atas 3 kriteria. Yang pertama itu perbedaan CRT dan ERT ditinjau dari pengembangan tes. Yang mana dapat teman-teman lihat pada slide yang sudah saya bagikan ini. Contohnya yang pertama, CRT hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan NRT, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Lalu yang kedua, perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari standar performanya. Juga dapat teman-teman lihat pada layar yang telah saya bagikan ini. Lalu selanjutnya, perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari maksud tes. Yang mana CRT ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang yang bisa belajar siswa, lalu NRT ini untuk mengadakan seleksi para individu atau membuat ranking. Nah, adapun persamaan dan perbedaan CRT dan NRT. Yang pertama itu persamaan. Yang mana yang pertama penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Yang kedua, pengukuran memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang keempat, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang diukur. Yang kelima, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan, dan keterampilan. Yang keenam, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Yang ketujuh, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Dan ada pun perbedaannya, yaitu pertama penilaian acuan norma biasanya mengukur sejauh mana besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Lalu penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Lalu penilaian acuan norma lebih mementingkan butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Lalu penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Sedangkan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Selanjutnya itu menentukan batas lulus. Batas lulus Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian sebelumnya, yaitu PAN dan PAP. Nah, dengan demikian, ada batasan kelulusan yang berorientasi kepada penilaian acuan norma atau PAN, yang ini batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata kelas dan simpangan baku.
samping itu, ada pula batas kelulusan yang berorientasi pada penilaian acuan patokan atau PAP, yakni batas lulus purposif yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, batas kelulusan adalah nilai minimum yang digunakan untuk menentukan apakah siswa nyatakan lulus atau tidak. Nah, batas lulus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, batas lulus aktual. Batas lulus aktual atau BLA dihitung berdasarkan nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok siswa. Sebelum menentukan BLA, terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Siswa nyatakan lulus jika memiliki skor di atas BLA. BLA sama dengan nilai rata-rata ditambah 0,2 dikali standar deviasi. Nah, batas lulus aktual berdasarkan pada nilai rata aktual yang dicapai oleh kelompok mahasiswa. Yang perlu dihitung adalah nilai rata dan standar deviasinya. Skor yang nyatakan lulus adalah skor di atas X ditambah 0,25 SD. Nah, di mana X ini ada nilai rata kelas dan SD standar deviasi atau simpangan baku. Misalnya, kelas 2 SMA diberi tes pilihan ganda sebanyak 60 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang dijawab benar diberi skor 1, sehingga skor maksimal yang mungkin dicapai siswa sebanyak 60. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya dari semua siswa yang ada di kelas tersebut, misalnya 25. Dan simpangan baku adalah 8,0. Dengan demikian, skor yang dinyatakan lulus adalah 25 tambah 0,25 dikali 8,0 sama dengan 27. Nah, skor maksimum dicapai adalah 60. Maka rata-rata idealnya adalah setengah dari 60, itu 30. Sedangkan simpangan baku adalah sepertiga dari rata-rata ideal, itu 10. Sehingga batas lulusnya adalah 30 ditambah 0,25 ke 10 sama dengan 32,5. Lalu yang kedua ada batas lulus ideal. Menentukan batas lulus ideal atau BLI juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Akan tetapi ada perbedaan dalam cara menentukan rata-rata ideal dan simpangan baku tersebut. Perbedaannya adalah pada BLI rata-rata ideal sama dengan setengah dikali skor maksimal yang mungkin dicapai. Nah, standar deviasinya sama dengan sepertiga dari nilai ideal. Jadi batas lulus ideal adalah rata-rata ideal tambah standar deviasi. Itu sama dengan X dikali skor maksimal tambah X dikali rata-rata ideal. Nah, bersama dengan batas lulus aktual, karena batas lulus ideal juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku. Tetapi batas lulus ideal rata-rata yang ditentukan dengan setengah dan skor maksimum, sedangkan simpangan baku sepertiga dari rata-rata nilai ideal. Yang ketiga yaitu batas lulus purposif. Nah, menentukan batas lulus purposif atau BLP tidak perlu menghitung rata-rata ideal maupun standar deviasi, karena BLP mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP. Nilai dibuat berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Batas lulus purposif mengacu pada penilaian acuan patokan, sehingga tidak perlu menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nilai dibuat berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Misalnya, batas kelulusan skor adalah di atas 75% dari skor maksimum. Nah, misalnya nilai maksimum mahasiswa di kelas adalah 60. Maka batas kelulusannya adalah 75% dikali 60 sama dengan 45. Jadi mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah yang nilainya lebih dari 45. Sedangkan mahasiswa yang nilainya kurang dari 45 dinyatakan tidak lulus. Nah, banyak pelaksanaan tes atau tester yang mengambil keputusan tentang lulus tidak lulusnya atau berhasil gagal peserta tes dengan menggunakan batas kelulusan dan keputusan lazim, yakni nilai besar dari 6. Dengan batasan seperti ini, maka jika ada sejumlah skor, katakanlah 0 sampai 45, skor berapakah yang diluluskan dan dinyatakan tuntas? Nah, untuk menjawab pernyataan di atas, maka tester melakukan konversi terlebih dahulu skor 0 sampai 45 ke dalam skala nilai 0 sama 10. Yang mana cara yang digunakan adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai siswa sama dengan skor dikali 10 per total skor. Nah, kesimpulannya, ketiga batas lulus di atas sering digunakan oleh para guru di sekolah, terutama penilaian sumatif atau ujian akhir tahun. Baiklah, yang terakhir kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tindak lanjut hasil evaluasi. Yang A, pengertian tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Pembelajaran selanjutnya merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran
Sedangkan tingkat lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, proses, dan instrumen evaluasi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, B. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. Tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidikan khusus kepada siswa yang bersangkutan. Dan berdasarkan hasil evaluasi inilah, seorang guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan, baik berupa perbaikan atau remedial, maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran bagi siswa-siswa tertentu. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut dapat diuraikan berdasarkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dan dipelajari oleh pengambil kebijakan pendidikan. Dengan melihat hasil laporan tersebut, maka dapat diidentifikasi apakah pembelajaran selama ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan mengetahui hasil laporan, maka kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran teridentifikasi secara baik. Nah, selain identifikasi proses pembelajaran, maka dapat dilihat apakah alat pembelajaran sesuai dengan materi dan indikator, ataukah peserta didiknya yang memang ada masalah. Hal ini perlu dilakukan analisis tersebut. Nah, keberhasilan dan kegagalan dalam hasil evaluasi pembelajaran terjadi karena faktor-faktor berikut, diantaranya pertama faktor akademik, yang kedua non-akademik, dan ketiga peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua itu laporan hasil belajar. Nah, laporan hasil belajar adalah suatu bentuk laporan yang berisi tentang data hasil penilaian belajar siswa yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan laporan pengembangan hasil belajar siswa untuk guru atau sekolah, siswa dan orang tua, begitu pula dengan pakar pendidikan. Dengan demikian dapat diharapkan partisipasi semua pihak untuk meningkatkan guruan. Nah, laporan hasil belajar siswa yang baik seharusnya mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Namun demikian, tidak semua mata pelajaran membuat laporan lengkap ketiga aspek tersebut. Informasi aspek afektif dan psikomotorik digunakan untuk mata pelajaran sesuai ketentuan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga yaitu merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Program pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Program ini dilakukan setelah peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu, tetapi peserta didik tersebut mendapatkan skor nilai di bawah standar minimal yang telah ditetapkan. Dan program ini hanya dilakukan maksimal 2 kali. Apabila peserta yang sudah melakukan program remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka pengenanganannya harus melibatkan orang tua atau wali murid. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedi antara lain. Yang pertama, analisis kebutuhan. Lalu yang kedua, merancang motivasi beasiswa dan lainnya. Yang ketiga, melakukan pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, menyiapkan perangkat. Dan yang keenam, melaksanakan pembelajaran. Nah, model pembelajaran remedi ini ada 3, yaitu dilaksanakan sebelum dan sesudah jam pelajaran. Lalu kedua, dilaksanakan dengan jalan mengambil beberapa siswa yang membutuhkan remedi dari kelas biasa atau reguler ke kelas remedial. Dan yang ketiga, dilaksanakan dengan melibatkan beberapa guru atau tim. Nah, lalu yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi dikenal juga dengan nama test blueprint atau table of specification. Pengertian dari kisi-kisi adalah suatu format yang membuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Nah, pada intinya kisi-kisi ini diperlukan untuk seseorang menyusun suatu tes. Kisi-kisi merupakan suatu deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi apa yang akan diujikan, serta memberikan perincian mengenai soal-soal yang perlu dalam mengevaluasi. Nah, penulisan soal merupakan salah satu langkah penting untuk dapat menghasilkan alat ukur untuk tes yang baik. Nah, jadi kisi-kisi ini adalah perincian dari soal yang akan disajikan dalam butir soal. Sehingga kisi-kisi merupakan gambaran umum dari butir soal yang nantinya akan mempermudah penilaian. Dikarenakan arah dan tujuannya sudah direncanakan untuk mencapai sebuah kurikulum yang sudah ditetapkan.
Nah, dalam penyusunan kisi-kisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Hal ini dikarenakan supaya kisi-kisi itu tidak lepas dari kurikulum yang ada. Dalam pembuatannya tidak lepas dari materi-materi yang sudah diajarkan. Kisi-kisi ini merupakan gambaran umum dari butir soal. Secara pembuatan kisi-kisi, yang mana yang pertama mewakili isi kurikulum. Yang kedua, komponen soal jelas dan singkat. Yang ketiga, soal disusun sesuai dengan butir soal. Yang keempat, bisa mempermudah penyusunan butir soal. Yang kelima, soal sesuai dengan yang pernah diajarkan. Lalu yang kelima itu menganalisis hasil evaluasi. Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung 3 unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman, belajar mengajar, dan hasil belajar. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan. Penilaian hasil belajar dapat diartikan proses pemberian nilai-nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Agar dapat memanfaatkan hasil ujian secara efektif, perlu diadakan analisis terhadap hasil atau tes ujian yang telah dilakukan oleh siswa. Caranya yaitu membuat tabel spesifikasi yang mampu menunjukkan konsep atau subkonsep atau tema atau subtema kompetensi dasar yang mana yang belum dikuasai siswa. Yang mana di bawah ini ada contoh tabel spesifikasi hasil analisis hasil tes untuk mata pelajaran matematika. Yang mana di sini contohnya ada KD1 mendeskripsikan keterampilan dasar dan keterampilan sains. Di mana jumlah soal ada 20, betul 15, mana pencapaian 75%, penguasaannya 5. Mana keterangannya menguasai seluruh keterampilan dasar matematika dan menguasai keterampilan proses matematika berupa mentabulasi data, membuat grafik, dan memasukkan tabel atau grafik. Tapi belum menguasai proses matematika dalam hal melakukan inferensi, prediksi, dan menentukan variabel bebas dan variabel tergayut. Lalu selanjutnya ada manfaat hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, menurut KCA, feedback is the means by which teacher enable children to close the gap order to take leaning forward and improve children's performance. Pembalik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi jika hasil pekerjaannya dapat umpan balik dari gurunya. Nah, namun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu pertama bagi peserta didik. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, menentukan sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Lalu yang kedua bagi guru. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk promosi peserta didik, seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Lalu mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan, baik secara perorangan maupun kelompok. Lalu menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing. Lalu feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran, menyusun laporan orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, jadikan dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran, lalu menentukan perlu tidaknya pembelajaran remedial. Lalu yang ketiga yaitu bagi orang tua, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya, mempraktikannya, kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Lalu yang keempat bagi administrator madrasah, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan peserta didik, menentukan kenaikan kelas, lalu pengelompokan peserta didik di madrasah mengingat terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia serta indikasi kemajuan peserta didik pada waktu yang mendatang. Nah, apa yang dikemukakan tentang pemanfaatan hasil evaluasi di atas mencerminkan tidak lanjut atau follow up
dari kegiatan evaluasi itu sendiri, dan juga menunjukkan betapa besar fungsi dan peran evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hasil evaluasi dapat juga digunakan untuk kepentingan lain. Maksudnya, andaikan diagnosis dan bimbingan ini memang sulit dilaksanakan, maka tentu guru harus mencari alternatif penggunaan hasil evaluasi yang lain seperti perlu tidaknya materi pelajaran diulang, perbaikan proses pelajaran, dan sebagainya. Nah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan pada video pembelajaran saat ini. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.